oleh Imelda M. dari Linguistik UI, pendidikan terakhirnya, kemudian institusi asal PMD LIPI. Bidang kajian dan yang menjadi minat adalah antropologi linguistik untuk bahasa minoritas. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Imelda. Baik, saya suka bicara begini. Saya dari PMD, yaitu Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan yang fokusnya untuk bahasa-bahasa minoritas, terutama yang jumlah penuturnya itu sekitar 500 sampai 1000 orang. Jadi ini sangat spesifik sekali. Jadi juga rumpun bahasa yang kami olah itu non Austronesia. Kebanyakan ada di sebagian di Maluku Utara, di Alor, dan di Papua. Judul yang saya bawakan ialah Bahasa Ibu yang Kehilangan Ibu. Mengapa ada dua kata ibu? Barangkali nanti akan terjawab. Kita lihat dulu di sini ada peta bahasa dunia. Secara umum barangkali kita semua sudah tahu, saya yakin kita semua sudah tahu bahwa Indonesia adalah pemilik bahasa terbanyak kedua setelah Papua New Guinea. Di situ ada di Indonesia ada 709 bahasa yang masih hidup. Tetapi kita lihat bahwa distribusi jumlah penutur dan jumlah bahasa dari Indonesia Barat ke Timur itu tidak seimbang. Artinya semakin ke timur jumlah penutur bahasanya semakin sedikit, tetapi jumlah bahasanya semakin banyak. Sehingga saya mempunyai asumsi bahwa artinya di Indonesia Timur potensi untuk semakin punah itu tinggi sekali. Contohnya kita lihat di Jawa dan Bali ada 125.573.000, tetapi ada 21 bahasa. Bandingkan dengan Maluku misalnya ada 2.549.454 orang, tetapi jumlah bahasanya ada 132 dan 4 bahasa punah. Fokus saya adalah di Kepulauan Maluku Utara yang ada di sini. Gamkonora, saya bekerja di Gamkonora, tetapi sambil iseng-iseng buat nulis paper, saya pergi ke Ibu, yang katanya bahasanya itu hampir punah. Lalu di Kepulauan Maluku yang kecil ini ada 30 bahasa, ya, dan bahasa ini eksistensinya sangat unik karena ada dua rumpun, Austronesia dan Austronesia. Di sini yang berwarna kuning ini Austronesia, tetapi ini non Austronesia. Kalau di sini Pulau Papua, kenapa non Austronesia di sini? Ada asumsi bahwa mereka pindah dari Papua lalu menekan, dan di sini karena ada Ternate, dia cukup kuat ya kesultanannya, sehingga orang-orang di sini walaupun jumlahnya secara etnik minoritas, tapi dia punya power sehingga dia menggeser pendatang-pendatang Austronesia. Sudah saya jelaskan tadi bahwa di sana ada 4 bahasa yang sudah punah, dan bahasa ibu yang saya teliti itu nearly extinct oleh etnolog. Etnolog mengatakan itu nearly extinct, bahwa ada 35 penutur. Tapi bagaimana realitasnya sekarang? Saya ingin melihat itu tanpa berharap untuk menyelamatkan bahasa itu, karena saya bukan angel. Jadi paling tidak kita tahu proses dan belajar untuk nanti di masa depan bagaimana kita bisa paling tidak awaslah soal kepunahan bahasa, karena bahasa ini adalah ciri yang paling khas dari Indonesia, yaitu pluralisme kebahasaan. Ini adalah kutipan yang saya ambil dari Endangered Language Fund di Crystal, bahwa kita tahu bahwa bahasa-bahasa itu hampir punah. Sebagai peneliti bahasa atau peminat atau apalah,
apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa kita hanya diam saja atau ya paling tidak saya melakukan sesuatu, ada kerjaan. Lalu sekarang ke definisi kepunaan bahasa. Apakah kepunaan bahasa itu karena tidak ada penuturnya? Barangkali benar, tapi mungkin juga kurang tepat. Di sini ada Kinsale dan Wurm yang membuat pembedaan atau kriteria-kriteria penggunaan bahasa. Kalau kita lihat dari kriteria yang diberikan oleh Kinsale, viable language small. Vi itu kan dari lihat ya, vis melihat, berarti sesuatu yang dia lihat. Tapi apakah benar? Coba kita bandingkan dengan word potentially endangered. Secara ekonomi dan sosial tidak berperan, ditekan oleh bahasa, mayoritas dari mereka kehilangan penutur anak. Ini artinya bahwa dua hal itu, penutur dan juga hal-hal di luar penutur bahasa, ekonomi, politik juga harus kuat supaya ada eksistensi bahasa itu. Artinya kepunaan bahasa itu hadir karena dua hal itu mungkin sedikit bergoyang atau digeser dengan yang lain. Saya mulai dengan sekarang dengan bahasa ibu ya. Ini tempat yang saya teliti. Untuk pergi ke sini saya harus bisa naik ojek atau mobil. Tetapi ketika penelitian Gunung Gamponora itu meletus dan agak kurang bersahabat ya. Jadi saya menyewa mobil dan menembus banjir lahar di sini, kemudian menuju ke ibu. Tetapi saya tidak bisa cukup lama di sana karena fokus saya di Gamponora. Jadi kalau datanya kurang asik mungkin mohon maaf ya. Lalu ini tadinya dikatakan Ibo, bahasa Ibo. Saya ketika ke sana, yang mana yang namanya bahasa Ibo? Oh, itu dulu disebut Ibo, sekarang jadi kecamatan Ibu sehingga berubah menjadi Ibu. Makanya saya gunakan judul bahasa Ibu. Tapi kalau kita mau jujur dengan etnisnya mereka, kita bisa sebut bahasa Ibo. Tetapi dari pengakuan mereka juga mengatakan bahwa ini bahasa ibu. Jadi mungkin mereka juga ingin kontekstual update. Jadi saya sebut saja bahasa ibu. Ada dua desa di Ibu, Gamlamo dan Gamici. Gamlamo dan Gamici ini di sini Gamlamo. Kita lihat desa Gamlamo ini cukup sempit ya. Walaupun Lamo itu artinya besar, desa awal, tempat pertama mereka tinggal. Lalu mereka pindah karena semakin banyak ke Gamici. Gamici itu artinya desa kecil, tapi sekarang kenyataannya Gamici jadi pusat pemerintahan, pasar dari seluruh Halmahera Barat. Ini memberikan pertanda bahwa ada yang berubah dan ada yang tetap. Dan ini adalah Bapak Nifu Hamidu yang saya teliti. Dia adalah penutur satu-satunya yang tertinggal yang bisa saya wawancarai. Tapi karena dia sudah cukup tua ya, giginya juga kurang lengkap dan cara bicaranya itu sengal. Jadi saya mengambil daftar kosakata cuma kurang reliable ya. Tapi ya itulah kenyataan. Bapak Nifu Hamidu ini sekitar 70 tahun. Lalu ada Haji Jafara, ada Kaidati Babao. Dua orang Hajijah dan Kaidati ini tidak bisa saya wawancarai lagi karena sudah sangat-sangat tua dan keluarganya keberatan. Lalu Bapak Nifu ini memang saya wawancarai cukup lama ya, tapi kelihatannya keluarganya agak keberatan. Sampai-sampai dia mengatakan, Nona aku kalau ketemu lagi sama peneliti lain bilang saya Bapak tidak ada lagi, sudah tidak bisa bahasa ibu. Jadi buat malam hati itu makanya saya katakan bahwa dia mulai kehilangan ibu. Oke. Lalu penelitian ini sifatnya eksploratif ya, karena saya baru pertama kali turun, jadi saya tidak tahu soal. Lalu saya coba-coba aja, cuman dengan asumsi bahwa di timur akan semakin punah gitu. Lalu saya pergi ke bahasa yang punah. Jadi
penelitian awal ini untuk mencari fokus-fokus penelitian yang akan saya lanjutkan di tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan bisa disajikan di Kibli berikutnya lagi. Kira-kira 4 tahun. Lalu inilah wawancaranya tadi ya. Jadi karena yang penutur bahasa ibu cuma 1 orang yang bisa saya wawancara, lalu saya ambil penutur bahasa ibu lain yang sekitar umur 50-60 yang masih bisa diajak ngobrol gitu. Paling tidak saya ingin melihat pola perilaku berbahasanya sekitar 50 sampai 80 tahun yang lalu. Analisis juga dikaya dengan data sekunder soal power relation, demografi dan pergerakan uang atau ekonomi dan pasar. Ini adalah kembali ke sebab kepunahan. Saya mau kita melihat ini karena ini dari teorinya David Crystal. Dia mengatakan bahwa kepunahan itu 2 hal. Sebabnya manusia yang tidak ada itu bisa karena dia kelompok yang kecil kemudian lalu kena bencana habislah dia. Ada juga yang kena bencana karena faktor politik, misalnya ada kebijakan nasional yang harus menanam apa begitu, lalu mereka paksa klik seperti tahun berapa 60 kalau nggak salah di Amerika atau di Eropa ada wabah jadi mereka gagal memanen kentang sehingga banyak sekali korban mati di situ. Lalu soal kebudayaan itu ada akulturasi, perpindahan penduduk, tekanan mayoritas dan minoritas, juga ada bilingualisme itu di level kedua. Jadi pertama dia ada satu kelompok, lalu ada kelompok lain yang pindah, terus karena semakin banyak mereka jadi kelompok minoritas, lalu akhirnya mereka bisa bahasa 2, bilingual. Kemudian level berikutnya generasi mudanya sudah cakap bahasa pendatang. Nah, ini hasil autornya. Di penutur terakhir kita di Bapak Nipu Hamiru, dia ini orang yang sangat menguasai banyak bahasa karena banyak etnik di sana ya. Jadi dengan anak-anaknya dia pakai Ternate dan Melayu, dengan tetangganya Ternate, dengan pendatang etnik lain dia bisa juga Dore, Makian, Wayoli, Gamponora, Tobaru, dan dengan pendatang asing dia pakai bahasa Melayu, dan dengan orang tuanya dulu dia pakai bahasa ibu. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ditekan oleh pendatang ya, banyak pendatang, terus juga dengan anak-anak yang sudah berubah. Tapi dia belum punya cucu karena anaknya masih belum menikah. Lalu di generasi ibu yang lahir tahun 60 dan 50-an tahun yang lalu, dengan orang tua sudah berbahasa Ternate, ini masih berbahasa ibu. Sini sudah berubah. Dengan saudara dengan bahasa Melayu dan Ternate. Dengan istri Ternate dan Melayu. Lalu dengan anak Melayu Ternate dan Ternate dan Melayu. Dengan cucunya baru Indonesia. Yang saya curigai ini bukan bahasa Indonesia, ini adalah bahasa Melayu. Kenapa saya bedakan bahasa Indonesia dan Melayu? Karena bahasa Indonesia itu adalah komitmen politik, sementara Melayu itu adalah lingua franca. Jadi sangat penting untuk membedakan itu. Lalu dengan tetangga dia bahasa Ternate dan Melayu Ternate. Dari hal itu saya bisa menyimpulkan bahwa kelompok ini adalah bilingual, tapi dalam perubahan. Karena tidak mungkin mendapat catatan yang penting, tidak ada catatan, kontak yang lama berlangsung, juga sangat tua. Lalu saya mewawancari mereka dengan bahasa Indonesia kasar dan formal. Hasilnya adalah penutur pengguna bahasa berusia 80 hingga 60 tahun menunjukkan fenomena yang sekaligus fenomena yang berbeda, yang sama sekaligus berbeda. Sama, generasi lalu dan kini itu bilingual. Bilingual bukan 2 bahasa ya, bilingual itu artinya lebih dari 1 bahasa. Lalu yang berbeda adalah dalam hal penggunaan bahasa dari generasi ke generasi. Orang ibu memiliki kecenderungan. Tadinya mereka dari bahasa ibu ke Ternate, Ternate ke Melayu, Melayu ke Indonesia saat ini. Ini dari bilingualisme menuju kepunahan. Ini adalah dugaan saya kenapa akhirnya dia punah. Ada 2 bahasa yang saya fokuskan untuk diteliti atau dilihat secondary datanya, yaitu bahasa Ternate.
Bahasa Ternate itu disebut bahasa Kolano atau bahasa kerajaan. Ini artinya bahasa ini mempunyai prestis yang lebih tinggi karena dia dipakai di ranah di kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan, sehingga tidak heran bahwa bahasa itu akhirnya diserap oleh diserap oleh kelompok itu. Lalu selain itu, penggunaan bahasa Ternate juga diperparah dengan masuknya agama Islam yang oleh kerajaan disebarkan dalam rangka Islamisasi dengan menggunakan bahasa Ternate tapi ditulis dengan huruf Arab, sehingga ya Ternate mau nggak mau dia jadi salah satu bahasa yang dipakai setelah Ibo. Lalu di sini di kelompok etnik Ibo itu orang Islam semuanya. Jadi asumsi saya ketika ada kelompok Islam yang jauh dari lokasi Ternate, ada Kimalaha dan Vanira yang dikirimkan atau yang diangkat dari kelompok itu oleh Kesultanan Ternate, yang syaratnya adalah dia harus beragama Islam. Sehingga saya lihat di situ power sangat kuat bermain. Akhirnya mereka meninggalkan bahasa ibu untuk berkomunikasi dan biar terlihat lebih tren begitu barangkali. Lalu yang kedua adalah bahasa Melayu. Dari perdagangan hingga kemerdekaan. Ini disebut bahasa perdagangan karena melalui bahasa ini orang-orang dari berbagai penjuru dunia bisa berkomunikasi. Di tahun 1317 sampai 1331 Ternate membuka jalur sutra. Jadi di Ternate sendiri. Jadi cukup dekat ya dari Ibu ke Ternate. Jadi mereka jangan berpikir bahwa kita harus pergi lewat darat, tapi lewat laut atau lewat sungai. Karena semakin dia membuka jalur sutra sehingga pasar itu kan semakin ramai. Jadi orang-orang pendatang semakin banyak. Juga ada motif verbon. Ini adalah perjanjian antara Jelolo, Ternate, Bacan, Tidore untuk bergabung dan memperkuat perdagangan di sana, sehingga efeknya juga akan lari ke Ibu yang menjadi salah satu titik perdagangan. Lalu Melayu Ternate ini adalah bahasa Melayu di Kesultanan. Jadi bahasa Ternate dengan huruf Arab. Jadi ini juga yang menjadi bahasa perdagangan. Jadi ketika Sultan menulis surat dengan kolonial Belanda atau Portugis, dia menggunakan bahasa Melayu, sehingga bahasa ini juga dipakai oleh Kesultanan selain juga untuk komunikasi luas. Penutur bahasa Ibu itu tinggal di Sungai Ibu ya, dan sungai itu dilewati oleh para pedagang yang mencari rempah-rempah. Saya ketika ke sana melihat ada pasar-pasar yang menjual fuli, cengkeh, terus pala yang sangat banyak. Sekarang udah jadi kopra juga. Lalu di desa Gamiji jadi ada pasar cukup besar, sehingga orang-orang datang ke situ dari masa lalu sampai sekarang. Saya dengar, saya tidak tahu persis. Lalu di sana juga ada pelabuhan yang menghubungkan Ibu dengan di bagian atas Maluku Utara, Lolodan. Jadi di sana ada pasar, di sana ada pelabuhan, di sana juga ada kekuasaan, sehingga ya bahasa Ibu goodbye lah. Begitu, terima kasih. Saya Kamal dari UPI. Yang ingin saya tanyakan dari yang sedang dan akan Anda lakukan, apakah ada kemungkinan untuk merevitalisasi bahasa-bahasa yang hendak akan punah itu? Saya teringat di Cirebon ada tari tradisional, yaitu Kajongan, yang katanya dulu sudah dianggap almarhum ya, ternyata diusahakan untuk hidup lagi dan itu bisa gitu direvitalisasi itu. Bagaimana dengan bahasa? Ya, terima kasih. Saya tidak mengetahui tentang penggunaan bahasa Ibu. Tadi membuat kelompokan bahasa
ada terminologi Australisia dan Australisia. Kami sudah 3 tahun melakukan penelitian geolinguistik ini, buku saya yang baru tadi, yang mencoba melakukan pembuktian menelusuri kembali kelompok bahasa yang dilakukan oleh kelompok SIN yang mengatakan ada bahasa Australisia dan Australisia di Indonesia. Kami sudah meneliti di Papua, kalau Betara sampai ke Maluku, tapi penelitian awal dari segi gen virus hepatitis B-nya sudah dilakukan. Nah, apa yang dikatakan oleh kelompok itu, mungkin saya sudah berikan bahwa konsep Australisia itu lebih bernuansa politis, geopolitik daripada geolinguistik. Karena kalau kita lihat misalnya apa yang dikatakan oleh Australisia di Papua, ada bahasa Resi Nambrong yang kami ambil datanya, kemudian bahasa Tatia, Tobati, dan bahasa Alor, Adam, kemudian Abui di Alor sana. Kemudian kami akan mendatangi bahasa Tubudil, mungkin dekat dengan yang kota ibu punya itu ternyata masih ada menyimpan sisa-sisa Australisia, misalnya pada konstruksi mirip yang direkonstruksi di dalam Australisia ini lalu muncul di misalnya di Takia menjadi ni misalnya itu, lalu di Nambrong menjadi D, jadi ada ni ada D, kemudian ada D di Resi, artinya masih ada sisa Australisia. Kemudian dari segi gen virus hepatitis B-nya itu sama, subgenotipenya bisa dibaca di begini. Artinya saya kira tugas kita ke depan adalah merapikan kembali kelompok-kelompok bahasa itu. Tidak hanya kita berlandaskan pada fakta bahasa, tapi saya kira ada fakta genetis yang bisa mendukung ke arah itu. Saya besok akan mempresentasi buku ini. Saya kira demikian ini untuk ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya Natasha dari Universitas Negeri Makassar. Saya sangat memberikan apresiasi kepada pematala yang mau meneliti bahasa-bahasa yang hampir punah. Ya, saya juga pernah meneliti salah satu bahasa di Sulawesi Tenggara dan juga statusnya sudah hampir punah, yaitu bahasa Kodeoha. Ya, jadi bahasa Kodeoha. Tapi yang saya dengar tadi ada dari bahasa yang tadinya bahasa Ibu, kemudian Ibu mengubah menjadi bahasa Ibu. Ya, saran saya barangkali lebih bagus kalau kita mempertahankan nama bahasa itu. Ya, jangan mengubah. Jadi itu sebagai bukti dokumentasi bahwa di Halmahera itu di mana itu ya? Halmahera. Bahwa di Halmahera itu ada salah satu bahasa yang namanya bahasa Ibu. Jadi kita tidak kehilangan jejak lagi ya. Nah, yang kedua, dalam penelitian Ibu ini saya tidak melihat bagaimana sebetulnya bentuk bahasa Ibu itu, ya, supaya kita bisa membandingkan antara bahasa Ibu dengan bahasa Ternate. Ya, karena seperti penelitian saya yang juga di disertasi saya dulu, disertasi itu bahasa Kodeoha seperti, jadi penutur bahasa Kodeoha sendiri itu menggunakan bahasa Tolaki. Jadi sebagian besar mengatakan bahwa ini bahasa Tolaki, tetapi penutur yang sudah tua-tua yang penutur aslinya adalah mengatakan ini bahasa Kodeoha, bukan bahasa Tolaki. Nah, seperti itu. Jadi saran saya seperti itu. Kemudian bagaimana bentuk tulisannya, sekiranya itu perlu. Apakah ada kalau di bahasa itu aksaranya? Apakah ada aksaranya? Bagaimana bentuk bentuk bahasanya itu, baik dari segi sintaksisnya dan semacamnya, supaya kita punya bukti dokumentasi. Terima kasih. Kamal, kalau penuturnya cuma satu, menurut logikamu bisa nggak direvitalisasi? Menurut logika itu, kalaupun penutur yang terakhir meninggal, asal ada rekam jejak tadi dokumentasi, insya Allah bisa ya? Insya Allah. Gitu ya? Artinya kembali pada pembuat kebijakan. Gitu ya? Ya. Tapi Anda lihat sekarang, posisi bahasa Ibu secara stratifikasi sangat rendah. Ada bahasa Ternate, ada bahasa Melayu, sekarang bahasa Indonesia. Saya kok nggak percaya ya? Saya lebih cenderung melihat ini adalah masyarakat Ibu. Ya sudah, dia mau
Karena kita perlu keinginan dari dalam kan. Mereka sendiri merasa inferior. Buktinya, ketika saya meneliti, ibu tolong katakan tidak ada lagi penutur bahasa ibu dengan penelitian lain. Itu yang makanya saya bilang, ya ini sudah kehilangan ibu. Soal bahasa ibu, kenapa sih saya tulis bahasa ibu? Biar keren aja dulu. Jadi kan orang lain apa maksud? Gitu ya Bu. Tapi saya jelaskan di dalam ada nama ibu. Lalu bagaimana sih bentuk bahasanya? Nanti ya, tahun kedua. Saya pasti akan menyinggung soal itu. Tapi saya akan mencari bahasa yang mirip-mirip dengan dia. Bisa Ternate, bisa Gangkolora. Karena menurut pengakuan mereka, bahasa ini mirip bahasa Gangkolora. Tapi kita lihat nanti. Masih disimpan ya. Nanti kalau dikeluarin semua saya nggak bisa presentasi lagi. Katakanlah begitu. Lalu bentuk tulisannya saya tadi sudah singgung, mereka tidak punya aksara, tapi mereka pakai perkop semula pakai Melayu Arab ya. Apa itu pegon namanya? Pegon. Lalu sekarang karena bahasa itu Latin masuk dia pakai tulisan Latin. Tapi kalau saya minta mereka tulis bahasa mereka dengan bahasa Latin, jangan mimpi, karena mereka nggak pernah nulis pakai bahasa itu. Pasti mereka bisanya nulis bahasa Ternate atau bahasa Indonesia. Pasti agak sedikit gugup. Ini juga jadi pengalaman saya waktu saya minta salah seorang guru di Gangkolora, kalau Pak tulis bahasa cerita dengan bahasa Bapak, itu lamanya minta ampun. Jadi bukan karena dia tidak bisa bahasa, tapi dia tidak biasa menulis itu. Jadi bahasa Pegon ada ya, tapi bahasa asalnya nggak ada. Soal Austronesia dan non-Austronesia, Bapak tadi mengatakan ini masalah genetis. Juga di ahli bahasa wajar saja kalau misalnya ada pengaruh dari Austronesia atau mereka berkontak, ada perdagangan di situ, wajar saja. Jadi dia mau kelompok Austronesia dan non-Austronesia itu soal bahasa. Soal genetika ya mungkin aja ada perkawinan silang ya, karena mereka mungkin Austronesia cukup kuat, lalu akhirnya mereka jadi separuh Austronesia dan non-Austronesia, tapi akhirnya dia menikah lagi dengan orang Austronesia, akhirnya gen Austronesia menjadi kuat. Saya nggak tahu soal itu ya, karena itu di luar kebahasaan, tapi mungkin saya akan penasaran besok kalau ada presentasi. Terima kasih.